Partai Nasdem Kota Cimahi meminta Sekretaris Daerah Sekda Kota Cimahi Dik Suratno Nugrahawan untuk menjadi calon wali kota Cimahi dari Partai Nasdem Kota Cimahi. Hal itu dibuka dalam rapat pleno penjaringan Partai Nasdem Kota Cimahi di kantor DPD Partai Nasdem Kota Cimahi, di Jalan Sangkuriang nomor 85 Kelurahan Cipageran Cimahi Utara, Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Hasil dari rapat pleno yang dihadiri oleh perwakilan dari DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Haji Didin, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi Haji Enang Sahri Lukmansyah, DPC dari Cimahi Tengah, Cimahi Utara dan Selatan, serta para pengurus lainnya yang menetapkan calon kandidat wali kota Cimahi 3 orang yang terdiri dari Haji Dik Suratno Nugrahawan, yang diminta oleh DPD Partai Nasdem, Indra Sukmana Itop Tohija yang mendaftarkan diri ke Partai Nasdem dan dari internal Partai Nasdem, Gia Darmagia. Sesuai dengan agenda bahwa kita memang memasuki tahun politik saat ini, pilkada tanggal 27 November itu dipastikan kita pilkada serentak, termasuk tentu di Kota Cimahi. Nah, dinamika yang saat ini berjalan terus, bagaimana sampai kepada titik nanti, ya. Dan bahkan pada tanggal 27 Agustus itu sudah mulai pendaftaran. Jadi waktunya agak sempit di pilkada sekarang. Maka sekarang ini kita komunikasi politik dengan partai lain, ya. Kita komunikasi dengan calon-calon yang mau mencalonkan dirinya untuk memajukan Kota Cimahi. Kita lakukan itu semua dan itu perjalanannya memang agak singkat. Tetapi ini adalah fenomena yang baru karena dengan jangka waktu yang sangat pendek ini, maka kami harus lari tentunya. Dan kami melakukan itu semua, insya Allah dengan tanggung jawab, dengan moral yang sangat luar biasa untuk Kota Cimahi. Maka siang hari ini, sore hari ini kita melakukan pleno penetapan dan penyampaian berkas, ya. Untuk melihat berkas sampai sejauh mana calon yang diusung oleh kita. Ada masuk sekarang yang 3. Yang masuk 3 itu adalah pertama internal, Gia dan Madia, ya, itu internal dari Partai Nasdem. Yang kedua dari luar, ya, dari luar itu namanya Indra Sukmana Itop, ya, yang kebetulan bapaknya dulu wali kota Cimahi, ibunya juga wali kota Cimahi, jadi maju dari kita. Yang satu lagi memang ini agak berbeda, ya, yang namanya Haji Dik Suratno itu adalah saat ini masih sekda, tapi kami meminta karena beliau sudah cukup bagus membangun Kota Cimahi. Selama PJ dia sudah luar biasa perkembangannya, kelihatannya ada motivasi juga ingin membangun Kota Cimahi. Maka kita diskusi, maka kita ngobrol. Dan kami DPD Partai Nasdem meminta kepada beliau untuk bisa berangkat dari Nasdem untuk maju wali kota di November 2024. Karena Nasdem meminta Dik untuk jadi wali kota Cimahi, dilihat dari rekam jejaknya cukup bagus di kota Cimahi dan putra daerah orang Cimahi asli. Dik dibidik Partai Nasdem dikarenakan cukup bagus saat Dik masih menjabat PJ Wali Kota Cimahi. Membangun Kota Cimahi sangat luar biasa perkembangannya, dan adanya motivasi ingin membangun Kota Cimahi. Akhirnya DPD Partai Nasdem berdiskusi dengan Dik agar Dik bisa berangkat dari Nasdem untuk menjadi Wali Kota Cimahi tahun 2024 sampai tahun 2029. Tipikal calon Wali Kota Cimahi yang akan diusung oleh Partai Nasdem, orang yang pekerja keras, seperti Dik. Bagaimana di Cimahi ini yang kecil, Dik punya visi dan misi yang sangat luar biasa, dan gagasan-gagasan, karena Nasdem ingin wali kotanya bila sudah terpilih oleh rakyat, harus lulus ujian sampai 1 periode tanpa masalah. Karena Enang tidak ingin di Cimahi kota kecil seperti ini, satu kandidat dengan kandidat lain saling menjelekkan, saling menjatuhkan bukan dengan ranah hukum. Tipikalnya adalah pekerja keras, ya. Bagaimana Cimahi ini kota yang kecil, dia punya visi, punya misi yang cukup luar biasa. Lalu dia punya gagasan-gagasan yang saya kira
harus ya lebih baik gagasan itu, dan implementasinya yang paling jelas adalah bagaimana dia mengimplementasikan dari visi misi, dari rencana dan keinginannya tentu. Ini yang kita ingin lakukan ke beliau, dan diantara tentu integritasnya ya. Sejauh mana, karena kita juga tidak ingin ke depan ini ya mohon maaf lah, kita harus lulus ujian. Wali kota kita harus sampai tamat ya. Tidak ada yang mengganggu. Dan saya berharap memang di Cimahi karena kecil ya, satu sama lain tidak ingin satu kandidat dengan kandidat yang lain saling menjelekkan, saling menjatuhkan dalam ranah hukum. Itu pun diakui oleh Nang, banyak wali kota, bupati atau gubernur yang terpilih dari Partai Nasdem, setelah jadi banyak yang pindah ke partai lain. Nasdem secara nating tulus, yang penting orang itu punya niatan untuk membangun kota Cimahi lebih baik lagi, dan Nasdem juga sebelumnya sudah membangun komitmen dengan para calon legislatif. Begitu masuk di Partai Nasdem maka mereka harus mengatasnamakan Partai Nasdem. Nasdem juga ada semacam MOU kesepakatan yang harus dibangun dengan Partai Nasdem. Insya Allah niatan lillahi ta'ala, insya Allah kita niatan nating tulus. Yang penting orang itu bisa membangun kota Cimahi jauh lebih baik ya. Nah, berkan yang kedua tadi, kita juga sudah membangun komitmen dengan para caleg. Begitu masuk kepada kita ya, maka mereka harus menamakan Partai Nasdem ya. Lalu juga ada semacam MOU atau namanya kesepakatan lah ya. Itu kan kesepakatan itu harus kita bangun tentunya. Dalam hal nanti di belakangnya lalu ada hal-hal yang tadi disampaikan, itu kan kita tidak bisa apa-apa. Yang jelas kami Nasdem ingin bahwa dia memberikan kontribusi terhadap kota Cimahi sebaik-baiknya. Begitu pula yang diungkapkan oleh DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Haji Didin, karena Pilkada Kota Cimahi sebagai pemilihan pilkada serentak dan yang pertama di Indonesia, hal ini bagi Didin cukup menarik sekali. Namun pihak DPW Jawa Barat hanya mensupport visi, baik jalan rapat plenonya. Apakah memenuhi quorum rapat pleno tersebut? Apakah memenuhi syarat? Murni, ini adalah aspirasi teman-teman DPD yang bersangkutan. Ditegaskan oleh Didin, bahwa dari pihak DPW Nasdem Jawa Barat tidak mengintervensi terhadap calon yang ditetapkan oleh DPD. Ini adalah merupakan pemilihan kepala daerah serentak pertama di Indonesia. Ini menarik sebetulnya ya. Pada dasarnya kami hadir di sini sebagai salah satu persyaratan yang dilakukan oleh DPP instruksi agar semua pleno yang dilaksanakan oleh DPD Jawa Barat, kami pihak DPW harus ikut serta dalam proses. Tapi dengan catatan bahwa kami sifatnya hanya mensupervisi apakah jalan plenonya sudah memenuhi quorum, apakah memenuhi syarat. Murni ini adalah aspirasi teman-teman DPD yang bersangkutan, sehingga kami tidak mengintervensi membawa calon ataupun apapun juga. Dan ini kita harapkan mudah-mudahan pilihan yang dilakukan oleh teman-teman ini yang terbaik buat Kota Cimahi. Dan tentunya ini akan diperjuangkan oleh Ketua DPD Kota Cimahi nanti di dalam pleno yang diselenggarakan tanggal 13 insya Allah siang di DPW, di mana di dalam pleno tersebut dihadiri juga oleh unsur DPP seperti kita gitu ya. Jadi ada unsur DPD, unsur DPW dan unsur DPP, dan untuk selanjutnya nanti dibawa ke DPP untuk dibahas sana. Karena ada tahapan-tahapan lebih lanjut seperti misalnya psikotes, wawancara, lalu pembahasan tentang hasil survei, sehingga nanti insya Allah bulan Juli biasanya Nasdem ingin selalu lebih cepat dari yang lain-lain ya. Padahal Agustus ya pendaftaran itu 27, mungkin bulan Juli insya Allah mungkin Nasdem sudah mengeluarkan B1 KWK rekomendasi kepada masing-masing kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Nasdem seluruh Indonesia. Insya Allah nggak ada, karena gini, walaupun pendaftaran Nasdem memanggil itu kan dilakukan di DPD juga ada, di DPP juga ada, di DPP juga ada, tapi kami pasti akan lebih mempertimbangkan hasil pleno yang dilakukan oleh DPD masing-masing. Tidak mungkin ada titipan dan segala macam. Nanti kesian teman-teman DPD nanti ketika memunculkan nama yang lain, kesian mereka gitu kan. Apalagi kalau memang itu orangnya memang tepat seperti apa yang diharapkan. Kalau tidak, kami juga yang bertanggung jawab.
Kami murni menghormati keputusan yang dilakukan oleh teman-teman di DPD Kabupaten. Ya, tetap tagline politik tanpa mahar itu masih berlaku sampai sekarang, tidak ada pencabutan. Artinya begini, artinya jangan diartikan sempit. Tetap yang namanya kos politik kan harus dipertimbangkan begitu ya. Kalaupun nanti misalnya katakanlah calon kepala daerah itu menyumbang sesuatu untuk kegiatan kos politik, saya bilang itu semua terukur dan wajar, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu ketika benar orang pendaftaran memungut uang, melakukan segala macam hal, tidak boleh. Itu boleh tanpa mahar seperti itu. Tapi kos politik nggak ada masalah. Bagaimana mungkin prosesi kepala daerah tanpa ada kos politik? Saya kira nggak mungkin. Seperti itu pengertiannya. Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV, melaporkan dari Cimahi.